Dan sampai detik ini juga jadi kecemasannya si Gama. Soal talaga mayit, rawat tilas, dan leweng awi kolot. Nah, pas lagi nunggu lampu merah itu, tiba-tiba dari kaca sebelah Dewi itu ada yang dak dak dak. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala penyakit dan mara bahaya di dunia ini. Ya, kita lanjutin lagi nih, akad nikah. Bukan, akad jiwo dari Queer Typing. Di cerita sebelumnya, kita tahu nih, Gama yang pengen hidupnya itu tenang gitu loh ya, normal. Suatu hari, tiba-tiba dia kedatangan tamu nih. Seorang perempuan sama suaminya. Namanya Alda. Emang sebelumnya Gama ini sempat main ke rumahnya Ki Duduy. Dan di situ Ki Duduy bilang kalau beliau ini dapat kabar kurang mengenakan dari sebuah desa yang namanya itu Desa Sakalananggor. Nah, Desa Sakalananggor ini adalah desa tempat dulu buyutnya si Gama, yaitu Ki Langsamana. Dan yang menariknya, ternyata si perempuan yang main ke tempatnya Gama itu, Alda sama suaminya Kang Ito, mereka ini berasal dari desa Sakalananggor itu. Dan ternyata si Alda ini, dia ada sesuatu yang aneh sama dia. Gama awalnya ragu nih, pengen ngebantuin dia kan, tapi karena desakan dari Dewi, akhirnya dia mau. Dan sekarang dia mesti nyelesain nih permasalahannya si Alda. Dan apa sih yang sebenarnya terjadi di desa Sakalananggor itu? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Tidak ada pilihan. Ki Langsamana berasal dari sana. Ini ada kaitannya sama orang yang sudah melakukan akad jiwo. Taruhannya nyawa, Gama. Ini nggak main-main. Ki Duduy terus ngedeketin sosok perempuan itu yang lagi duduk di ruang tamu. Dan kepala si perempuan itu pelan-pelan nengok kayak gini. Ngarah ke Ki Duduy. Terus Ki Duduy masukin tangannya nih ke dalam kantong celananya. Dan beliau ngambil satu barang. Tek. Itu adalah batu kecil. Budi terus teriak, "Cepet Ki!" Agak kaget sebenarnya Gama denger Budi teriak kayak gitu. Ditambah sosok yang dari tadi duduk di sofa ruang tamu ini tiba-tiba ikut teriak juga. Ki Duduy terus bilang ke Gama kan, "Urus Dewi cepet. Bawa ke kamar ya Gam." Itu sosok perempuan masih nggak tahu batu itu batu apa, tapi ngeliat batu ini ngebuat si perempuan yang duduk di sofa ini teriak-teriak. Sampai-sampai telinga Gama nih kayak mau pecah ngedengernya. Cuma untungnya, teriakan sosok perempuan ini, Bu Mulyani sama Teh Anggit nggak denger. Dan juga mereka nggak ngeliat sosok perempuan ini. Nggak pakai lama, Gama langsung lari tuh ke arahnya Teh Anggit sama Bu Mulyani yang lagi megangin Dewi. Budi cuma diem aja tuh kayak patung. Badannya Gama lihat udah keringetan parah tuh. Terus si Budi ini teriak ke Gama, "Pindahin Gam!" Langsung Gama pangku tuh si Dewi yang udah lemes dan gak sadarin diri. Nah pas Gama papah itu si Dewi, pus, badannya itu panas banget ternyata. Gama bawa tuh si Dewi ke kamar kan, diikutin sama Teh Anggit dan Bu Mulyani dari belakang. Bu Mulyani udah khawatir aja tuh, "Pelan-pelan Gam." Sampai di kamar, Bu Mulyani langsung beresin kasur tuh kan. Dan dari gerak-gerik ibunya si Dewi ini, Gama tahu kalau beliau ini udah ketakutan parah. Gama bilang, Sosok ini sama kayak yang dibawa Alda. Ibu sama Teh Anggit tunggu di sini dulu ya. Dia bilang gitu sambil masukin HP-nya si Dewi ke kantong celana. Karena pas lagi kejadian itu, HP-nya Dewi ini selalu nyala mati layar tuh. Kayak ada pesan-pesan yang masuk. Abis naruh Dewi di atas kasur itu, Gama keluar dari kamar. Dan pas keluar kamar, dia nggak ngeliat Ki Duduy nih di ruang depan. Budi masih di tempatnya tuh, masih diem nggak gerak sama sekali.
Gama juga ngeliat si Meong Hideng itu udah berdiri tepat di bawah pintu dapur. Dan sama kayak Budi, ini kucing cuma diem aja. Gama bilang ke Budi kan, udah Bud, gak apa-apa. Tapi Budi cuma geleng-geleng kepala aja tuh. Nah, di situ tiba-tiba Ki Duduy dari arah depan jalan set ngelewatin si Gama sama Budi kayak orang yang buru-buru. Beliau pergi tuh ke arah dapur sambil bilang, sebentar, minggir Gam. Gama tanya dong, apa karena gelang gengge itu kek? Gama langsung keinget sama gelang gengge peninggalan Ki Langsamana yang ditaruh di lemari itu. Nah, ditanya kayak gitu, Ki Duduy bilang, jangan, belum waktunya. Dari dapur Ki Duduy udah ngebawa wadah plastik yang diisiin air anget tuh sama anduk kecil. Terus beliau bilang ke Gama, bawa ini ke kamar terus basuh masing-masing mukanya Bu Mulyani sama Teh Anggit pakai anduk. Termasuk mukanya si Dewi juga. Ki Duduy masukin lagi tuh batu kecil yang tadi dia keluarin ke kantong celananya. Batu ini sebenarnya baru pertama kali Gama lihat. Cuma waktu itu Gama nggak berani nanya, ini batu apa? Ya udah kan? Gama langsung jalan tuh ke arah kamar sambil ngebawa wadah air anget tadi. Ki Duduy ngajak Budi tuh buat duduk di depan rumah. Sampai di kamar, Gama ngeliat nih, Bu Mulyani sama Teh Anggit lagi nyelimutin Dewi yang masih nggak sadarin diri. Langsung aja dia lakuin kan instruksi dari Ki Duduy tadi. Dia usapin tuh muka mereka bertiga, Bu Mulyani, Teh Anggit sama si Dewi. Alhamdulillahnya, abis diusap pakai anduk itu, mukanya Dewi udah kelihatan normal. Dan kelihatannya udah agak bayan. Dan tiba-tiba ibunya Dewi bilang, Gama, ibu nggak mau kejadian kayak dulu keulang lagi. Tapi ini bukan dari yang dulu-dulu, Bu. Bener kan, Gam? Seharusnya bukan, Bu. Apa karena Alda, sahabat Dewi itu, yang tadi bertingkah aneh, Gam? Gama sulit, Bu, buat ngejelasinnya. Tapi buruk sangka itu nggak baik. Anggap saja ini musibah dan semuanya cepat kembali normal. Gama ditunggu sama kakek dan Budi di depan. Biar ibu dan Teh Anggit ngerasa aman, tidur di kamar ini aja sambil jaga Dewi. Apalagi udah larut malam, Bu. Udah, jangan dipikirin ya. waktu itu udah jam 3 dini hari. Gama terus pergi nih ke ruangan depan. Dan di situ dia ngeliat Ki Duduy sama Budi lagi ngerokok tuh. Gama terus bilang ke Budi, Bud, maaf. Tolong ambil minum ke dalam. Sambil pastiin semua kondisi. Termasuk pohon belakang sama kuburan itu. apa kayak lama Budi langsung berdiri dan jalan tuh masuk ke dalam rumah. Nah, habis si Budi pergi, Gama langsung nanya nih ke Ki Duduy. Kek, Alda itu tamu Dewi tadi sore. Mereka itu asalnya dari kampung Sakalananggor. Kampung yang sama pas kakek cerita di rumah sana. Itulah yang ngebawa kakek datang sebelum waktunya kesini, Gam. Kalau bukan gara-gara Budi yang peka dan sadar lebih dulu sama keadaan kamu. Mang Idim sekarang lagi duduk bersila di musola rumah kakek. Motor yang dipakai tadi bahkan masih di luar pagar rumahmu, Gam. Sengaja Budi nggak mau ngebangunin Tahrim yang lagi istirahat. Ya, begitulah Budi. Masuk dengan caranya. Sebelum petaka lebih besar datang pada keluarga besar kita, taruhannya nyawa. Ini nggak main-main, Kek. Apa keadaan Dewi? Karena hal yang pernah kakek katakan. Ki Duduy nggak langsung ngejawab pertanyaan Gama tuh. Dia malah bengong tuh. Natap kosong ke arah bunga-bunga yang berjejer depan rumah. Gama jujur aja agak penasaran nih sama sikapnya Ki Duduy. Sama apa yang belum beliau jelasin. Setelah diam lama gitu, Ki Duduy bilang, Kalau benar tamu Dewi asal dari kampung Sakalananggor dan siapapun telah melakukan akad jiwa, itu sangat bahaya, Gam. Sosok perempuan yang tadi itu makhluk dari Talaga Mayit. Kakek seperti diajak kembali ketika Ki Langsamana bercerita sosok barusan. Untungnya pecahan batu mustika pemberian Ki Langsamana masih kakek ingat di mana menyimpannya.
Maaf, barusan Teh Anggit keluar dari kamar dan bilang kalau Bu Dewi sudah sadarin diri. Cuma kondisinya lemas. Sekarang tidur lagi. Segera pastikan saja datang ke kampung Sakala Nanggor. Bila harus dan perlu, sekalian ke Leweng Awi Kolot dan Talaga Cindek. Dan semoga Alda itu gak melakukan hal yang kakek cemaskan, Gam. Gama sebenarnya sudah gak mau ikut campur urusan kayak ini lagi, Kek. Benar seperti kakek bilang, taruhannya nyawa, dan ini gak main-main. Terus Gama ceritain itu kan, awal mula kedatangannya Alda ke rumah. Lengkap sama kejadian sebelumnya tuh di meja makan. Gelas yang ada lendirnya, sampai-sampai Mang Ade yang nyium bau binatang. Nah, ngedenger ceritanya Gama itu, Ki Duduy sama Budi kaget bukan main. Ki Duduy terus bilang, Dengar, Gam, kamu pikir selama ini segala pertolongan yang kamu dapatkan dan kamu rasakan untuk apa dalam hidup ini? Untuk nolong orang lain, Gam. Ingat, jangan cuma karena nafsu mengalahkan segalanya. Yang selama ini sudah kamu jalani, Dewi tidak akan seperti itu andai kamu bijaksana dan ada dalam hati kecil kamu menolak kedatangan Alda bertamu. Tamu itu sudah jadi kewajiban tuan rumah untuk menyambutnya, sekalipun membawa masalah besar. Budi ngedenger Ki Duduy ngomong, dia cuma ngangguk-ngangguk kayak itu. Seolah-olah dia setuju nih sama apa yang Ki Duduy bilang. Gama jadi ngerasa bersalah di situ kan. Dia takut nih, takut si Dewi ini kenapa-napa. Gama bilang, Maafin Gama, Kek. Kakek sama kayak kamu di usia muda. Rasa cemas sama almarhum nenek kamu, bahkan lebih. Sekarang gak apa-apa. Buat diri kamu tenang. Tugas kakek cuma mengingatkan. Ingat, Gama, setan berperan di antara rasa dan hati. Segera datang ke sana. Masalah kecil seperti ini, kalau didiamkan, lama-lama jadi besar. Menolong, gak perlu alasan apapun. habis ngomong gitu, Ki Duduy sama Budi pamit nih buat pulang. Dan mereka langsung jalan tuh ke gerbang keluar. Gama berasa kayak ketampar di situ. Abis ngalamin kejadian-kejadian itu dan abis ngedengerin omongannya Ki Duduy. Singkat cerita, setelah nganterin Ki Duduy sama Budi sampai gerbang rumah, Gama masuk lagi nih ke dalam buat mastiin kondisinya Dewi, Teh Anggit, sama Bu Mulyani. Dan ternyata mereka semua udah pada tidur. Ya udah kan. Abis itu Gama langsung pergi nyiapin semuanya yang perlu disiapin buat nanti pagi pergi ke sekolah. Apalagi sebentar lagi mau masuk azan subuh nih. Nah, sambil beres-beres perlengkapan itu, Gama nyusun lagi nih di kepalanya nih. Kejadian-kejadian dari kemarin. Mulai dari rumah sakit jiwa itu, tingkah lakunya Lasmi, ketemu sama kakek-kakek yang bilang hati-hati itu. Sampai ceritanya Ki Duduy, Mang Idim, sama Budi tentang asal muasalnya Alda dan Kang Ito. Nah, pas lagi kayak gitu, Gama baru sadar nih, HP-nya Dewi masih ada di dalam kantong celana dia. Langsung aja dia keluarin tuh HP kan. Dia pengen mastiin nih, SMS apa aja yang tadi masuk. Dia buka itu HP dan ternyata itu SMS dari Alda. Cuma Gama yakin yang ngirim ini bukan Alda, tapi suaminya, yaitu Kang Ito. Isinya kurang lebih kayak gini. Bu Dewi, maaf sekali lagi mengganggu waktu istirahatnya dan gak maksud apa-apa. Kondisi Alda semakin memburuk sepanjang perjalanan pulang dari rumah Bu Dewi sama Pak Gama. Alda terus-terusan ngucapin namanya Pak Gama dan sekarang dia gak sadarin diri. SMS itu dikirim tepat pas si Dewi itu kerasukan di meja makan. Ngebaca SMS itu ngebuat Gama langsung diem. Badannya merinding tuh. Gak lama kemudian kedengeran nih azan subuh berkumandang. Gama langsung jalan tuh ke arah kamarnya Dewi buat ngecek. Dan ternyata si Dewi, Bu Mulyani sama Teh Anggit semuanya masih pada tidur. Tapi karena jam alarm bunyi, gak lama Bu Mulyani bangun nih. Dan Gama bilang ke ibunya Dewi itu, Bu, ini Gama mau ambil salin. Gak apa-apa,
Ini mau mandi di belakang. Ibu juga mau subuhan dulu, Gam. Gimana kondisi semuanya? Jangan terlalu cemas, Bu. Insya Allah semuanya aman. Singkat cerita, habis mandi sama ganti baju, Gama keliling rumah tuh buat ngecek apakah ada sisa-sisa dari kejadian semalam. Dan pas lagi ngecek-ngecek itu, Gama ngeliat di musola si kucing hitam itu lagi tidur di barisan belakang. Ya udah kan, nggak pakai lama, Gama langsung sholat subuh tuh di samping si Meong Hideng. Sholat itu nggak ada masalah apa-apa. Nah, kelar sholat, dalam hati Gama bilang, Pantes saja kucing hitam ini. Gama ngerti banget maksud kedatangan kucing hitam itu ke situ. Habis sholat gitu, Gama bersila, dia tutup matanya dan mulai tuh dia zikir. Nah, pas lagi zikir itu, tiba-tiba dia ngedenger nih dari belakang suara keran itu nyala. Di situ Gama udah bisa tahu kalau yang lagi nyalain keran ini Bu Mulyani, Dewi, sama Teh Anggit. Terus Gama mulai inget-inget lagi nih sosok perempuan yang Ki Dudui bilang dari Talaga Mayit itu. Dia mulai kebayang-bayang lagi tuh sama pohon-pohon bambu yang dia kira mungkin itu dari leweng Awi Kolot. Kalau kalian yang lupa, di part sebelumnya pas si Gama megangin kepalanya Dewi, dia sempat dapat vision kan tuh, dapat penglihatan di kepalanya dia soal sosok perempuan yang lagi berdiri di tengah-tengah hutan bambu. Nah ini, nah pas lagi kayak gitu, gak lama tiba-tiba ada yang ngomong nih dari belakang. Tumben, kirain di kamar, ternyata di sini. Wi, semalam gimana? Dewi gak langsung jawab tuh. Dia cium dulu tuh tangan suaminya. Abis itu dia jalan ke arah kamar. Gama langsung ikutin tuh dari belakang. Sampai di kamar, Dewi bilang, baju dan tas buat kamu bawa ke sekolah udah aku siapin, Gam. Aku juga kaget tadi. Teh Anggit cerita. Sementara yang aku inget cuma sosok besar, berbulu hitam, nindihin tubuh aku, Gam. Aku takutnya sama kayak ada yang sering disetubuhi makhluk kayak gitu. Sesuai ceritanya Kang Ito. Setelah itu aku gak ingat apa-apa. Jangan nunggu akhir pekan. Itu handphone kamu di kamar. Ada pesan dari Alda. Beberapa hari ke depan aja kita ke rumah Alda. Kamu udah berubah pikiran, Gam? Apa karena Ki Dudui dan Budi semalam datang ke sini? Salah satunya itu, Wi. Doakan aja. Semoga semuanya baik-baik aja. Beberapa tahun kebelakang aja kejadiannya gara-gara kamu nikahin aku, Gam. Jangan sampai di usia pernikahan kita sekarang masalah ini gara-gara aku lagi. Dewi kelihatan udah mau nahan nangis pas ngomong gitu. Gama terus jelasin semuanya tuh. Kalau ini ada kaitannya sama sosok yang ada di Telaga Mayit. Yang Gama belum tahu nama sebenarnya apa. Mungkin itu nama lain dari Telaga Cindek. Terus si Dewi bilang lagi, Umi, Babah, Nandang, Sidik, keluarga kamu gimana, Gam? Jangan sampai khawatir kayak ibu dan Teh Anggit. Pulang sekolah, aku datang ke rumah Umi. Lalu ke toko ya. Kalau Mak Ade gak masuk kerja hari ini, mungkin masuk angin. Yang lain bisa bantu kan? Gama ngomong gitu karena dia yakin banget Mang Ade ini pasti bakal kena dampak. Karena dia menyium bau binatang itu kemarin. Singkat cerita, habis itu mereka sarapan segala macem. Dan setelah itu si Gama pamit nih buat pergi ke sekolah. Biasa pakai motor yang sering dia pakai. Nah, pas keluar dari rumah itu pakai motor kan tek. Pas jalan keluar dia ngeliat nih si Mang Tahrim lagi mainan sama kucing hitam sambil ngasih makan sisa sarapannya beliau tuh. Pas Gama sampai di gerbang, Mang Tahrim bilang, "Sebentar, Pak, Amang buka dulu gerbangnya. Ini kucing siapa ya, Pak? Kadang ada, kadang hilang di rumah ini. Aneh." Kayaknya nanti Amang mau bilang suruh ganti gembok pagar. Rusak, Pak. Iya, bilang aja Mang sama Bu Dewi ya. Udah tuh, si Gama pergi nih ke sekolah.
Singkat cerita, sampai di sekolah, Gama parkirin tuh motor kan. Dan dia kayak biasa lah, langsung disambut nih sama murid-muridnya. Dan dia ketemu nih sama satu orang guru yang kalian semua udah tahu lah namanya, Pak Hadi. Pak Hadi bilang, Pagi Pak Gama. Pak Hadi. Pagi juga Pak. gimana Pak Gama hari liburnya kemarin? Ngejenguk lagi Bu Lasmi ya? Begitulah Pak. Alhamdulillah lancar. Pak Hadi ini emang salah satu guru yang merjuangin Gama, bisa dibilang. Buat beberapa tahun ke belakang supaya Gama balik lagi ngajar di tempat itu. Kalau kalian ingat di cerita Sekutu, Gama ini sempat mau pindah ngajar kan? Gara-gara dia mesti pindah rumah ke rumahnya Teh Lasmi itu yang di kota. Nah, nggak cuma merjuangin si Gama doang. Terkadang Pak Hadi ini suka minta tolong ke Gama buat nanganin hal-hal yang bisa dibilang berkaitan sama alam lain. Cuma Gama selalu nolak. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba HP-nya Gama bunyi nih. Cek, dia keluarin lah kan. Dan ternyata dia dapat SMS tuh dari si Dewi. Yang isinya kurang lebih kayak gini. Hari ini Mang Ade masuk kerja, Gam. Cuma emang kelihatan sering ngelamun. Aku baik-baik aja. Tapi kadang masih kepikiran Alda. Nanti pulangnya ke toko aja. Jangan dulu ke rumah ibu ya. Sekalian sama aku aja. Baju salin udah aku bawa. Gak mau baca aja itu SMS kan. Gak dia bales. Karena ternyata pulsa dia habis. Proses belajar mengajar di sekolah itu, di hari itu, bisa dibilang ya normal-normal aja. Gak ada yang aneh-aneh. Kayak biasanya. Dan singkat cerita, bel pulang sekolah mau bunyi nih. Dan sebenarnya dari tadi si Gama ini terus aja ngeliatin ada namanya penjaga sekolah, si Mbah Asep. Nah, Mbah Asep ini nggak tahu kenapa dia itu terus-terusan ngeliat ke arah dalam kelas. Kelas yang si Gama lagi ngajar ini. Nggak tahu kenapa Gama ini ngerasa kalau Mbah Asep ini kayak mau Gama ini keluar gitu loh. Ya udah kan, Gama langsung samperin tuh si Mbah Asep yang ada di luar kelas. Sampai di tempatnya Mbah Asep, Gama langsung nanya. Mbah, tumben. Aduh, maaf Pak Gama. Sebenarnya udah 1 jam lebih. Ada orang mencurigakan duduk di atas motor pas di depan gerbang. Dan gak lama, dia nanya nama Bapak. Masih ada orangnya? Ada Pak, katanya mau nunggu aja. Mungkin udah ada janji atau penting. Nanti saya ke depan, Mbah. Karena bel udah berbunyi, bel pulang, Gama langsung tutup itu kelas dan nyuruh para murid-murid buat doa tuh sebelum mereka pulang. Habis itu satu persatu murid pada salaman tuh ke Gama buat pamit pulang. Nah, Gama dia masih kepikiran nih sama sosok yang dimaksud Mbah Asep tadi. Dalam hati dia bilang, mungkin itu Budi. Tapi Budi ini gak pernah sampai datang ke sekolahan. Singkat cerita, selesai semua pada pamit, Gama keluar kelas tuh kan, bareng sama murid-murid yang lain. Jalan tuh ngelewatin gerbang utama sekolah. Kelihatan juga tuh si Mbah Asep lagi bolak-balik tuh ngebantuin murid-murid nyebrang jalan. Mbah Asep terus ngomong sambil nunjuk ke orang yang tadi dia maksud. Itu Pak, di sana. Pas Gama lihat ke arah yang ditunjuk sama Mbah Asep, ternyata itu bukan Budi. Gama terus jalan kan, ngedeketin itu orang yang dari tadi masih duduk tuh di atas motor tua. Laki-laki itu badannya agak gemuk ya, kepalanya plontos, dan pas dia buka helm, ternyata dia pakai kacamata hitam. Gama salam ke dia. Assalamualaikum, maaf, Bapak cari saya. Gama, ini Gama, benar? Benar, Pak. Gama jawab sambil ngulurin tangannya tuh buat salaman. Dan jujur aja, sebenarnya ngedenger suaranya si orang ini agak ngebuat Gama takut. Kejadian yang gak biasanya dia rasain sewaktu ketemu sama orang baru. Gama sampai ngeliat ke sekitaran tuh kan, salaman sambil gini nih. Takut kejadian apa-apa. Pelan-pelan si orang ini ngebuka kacamata hitam dia. Dan di situ Gama kaget karena ternyata mata kanannya orang ini itu kayak ada bekas luka abis kecelakaan. Terus orang ini bilang lagi, gak ada hal penting apa-apa, cuma pengen tahu aja dari dekat. Ini ternyata
Maaf, emangnya bapak ini dari mana dan siapa namanya? Gak mungkin tiba-tiba cari saya sampai nunggu lama. Jangan ngurusin hal yang bukan urusan kamu. Sayang sekali, masih muda ternyata. Si orang ini terus nyalain motornya, dan dia cabut gitu aja tuh. Ninggalin si Gama. Dari suara laki-laki tadi, Gama bisa tahu nih kalau ini orang gak beres nih. Apalagi dia bisa tahu tempat di mana si Gama ngajar. Gak lama setelah orang itu pergi, tiba-tiba dari belakang ada yang ngomong lagi. Cepat ke toko. Orang tadi berhenti lama di toko. Udah aku ikutin, Gam. Bud, siapa orang tadi? Cepat ke toko. Aku ikutin dia dulu. Budi yang lagi ngebawa motor Mang Idim langsung ngejar itu orang. Dalam hati, Gama udah mikir yang enggak nih. Dia bilang jangan sampai ini ada kaitannya nih sama Alda dan juga Dewi. Gama terus pergi tuh ke motornya dia yang dia parkir di sekolahan. Sambil coba buat nginget-nginget ciri-ciri motor si laki-laki tadi. Dan juga jadi pertanyaan, kok si Budi tahu-tahu ada di situ? Dan kenapa dia curiga juga sama orang itu? Singkat cerita, abis ngambil motor, Gama pergilah tuh ke arah toko bangunan. Sebelum sampai di toko bangunan, dia sempetin dulu nih buat berhenti di masjid deket toko bangunan itu. Buat sholat sebentar. Abis parkirin motor, cek. Bah! Budi udah duduk di luar masjid sambil ngerokok. Padahal bukannya tadi si Budi lagi ngejar itu motor. Ya udah Gama samperin lah tuh si Budi kan. Dan Budi bilang, nggak kekejar, Gam. Maaf. Gimana bisa tahu, Bud? Mang Idim sama Ki Dudui lagi ada di rumah Umi kamu, Gam. Sebelumnya ke toko bangunan, ada Mang Ade dan Bu Dewi juga dari situ ngelihat orang barusan. Aku ikutin karena disuruh Mang Idim. Apalagi Mang Idim semalam pulang dari rumahnya Ki Dudui, dia ngerasa masalah tamunya Dewi itu gak serta-merta datang ke kamu tanpa sebab dan alasan. Hal yang sama barusan saya rasain juga pas ada laki-laki pelontos itu, Bud. Gama agak ngerasa cemas tuh. Dan dia yakin sama apa yang dirasain Mang Idim dan Ki Dudui di rumahnya Umi Esih. Budi terus bilang lagi, cepet ke toko, kasihan Mang Ade. Sore ini Ki Dudui sama Mang Idim nunggu kamu di rumah Umi. Sekarang saya mau ke rumah Umi duluan. Habis itu mereka berdua keluar nih dari masjid. Si Budi pergi tuh ke rumahnya Umi Esih duluan. Sementara si Gama pergi dulu nih ke toko. Sampai di toko bangunan, Gama ngelihat dari jauh Mang Ade lagi ngelayanin orang yang lagi pada belanja. Dan di situ ada si Dewi juga. Ngelihat Gama datang, Dewi langsung samperin lah nih. Dan dia bilang, Mang Ade, Gam. Toko bisa ditinggalin. Kita ke rumah Umi. Di sana udah ada Ki Dudui sama Mang Idim dan juga Budi. Sana, kamu siap-siap, Wi. Penting. Habis ngomong gitu, Gama pergi nemuin Mang Ade. Dan di situ dia ngeliat Mang Ade ini mukanya udah pucet, kayak sakit gitu lah, tapi tetap maksain buat kerja. Sambil ngebawain Mang Ade minum, Gama bilang, nih, minum dulu, Mang. Kelihatannya capek banget. Pak, semalam Amang mimpi aneh. Tamu Bu Dewi ada di dalam mimpi Amang. Pak Gama kan bisa lihat setan. Itu apa? Dalam mimpi saya lihat setan ya? Kalau saya bisa lihat setan, Mang Ade, yang takut bukan setannya, tapi saya. Habis Gama jawab kayak gitu, Mang Ade ini cuma kayak garuk-garuk kepala. Sengaja Gama jawab kayak gitu. Dia gak mau Mang Ade ini jadi kepikiran lebih jauh soal apa yang udah nimpa dia. Habis siap-siap, Dewi langsung nitipin toko tuh sama Mang Ade. Apalagi barusan Gama ngasih kode ke dia kalau Mang Ade ini udah baik-baik aja. Terus Gama juga nitipin kunci motor tuh kayak biasa. Mereka langsung ke mobil tuh buat berangkat ke rumahnya Umi Esih. Nah, di perjalanan Dewi bilang, Alda lagi, Gam.
Ini juga Alda beberapa kali telepon aku, tapi aku gak angkat. Apalagi SMS dia. Nyuruh aku sama kamu datang ke sana, Gam. Cuma pas aku bales, SMS-nya udah gak kekirim tuh. Lihat. Gama lihat tuh kan HP-nya si Dewi dan bener. SMS-nya itu gak kekirim. Gak tahu kenapa. Dan juga Gama di situ langsung nyeritain kejadian barusan yang ngelihat si orang misterius itu ke Dewi. Dewi juga nambahin kalau sebelum orang itu datang, Mang Idim sama Ki Dudui datang duluan nih ke toko. Mereka bilang kalau mereka bakal datang ke rumahnya Umi Esi siang itu juga. Dan itu jujur aja ngebuat Gama agak sedikit lega karena ternyata Dewi udah dijenguk sama Ki Dudui duluan. Dewi terus bilang lagi, "Maaf ya Gam, gara-gara aku lagi. Kamu lagi-lagi dalam keadaan kayak gini." Gak apa-apa, Wi. Kita tunggu aja perintah dari Ki Dudui sama Mang Idim ya. Habis dari situ, baru kita ke rumah Alda. Biar hitungannya seimbang, saling silaturahmi. Gak salah dengerin aku. Udah, semuanya udah paham sejak malam tadi, Wi. Pas lagi ngomong kayak gitu, Gama malah kepikiran nih sama hutan dan rumah yang gede. Lebih gede dari rumahnya Dewi. Terus si Dewi tiba-tiba ngomong, "Setahu aku Gam, dari dulu Alda gak punya saudara yang kata kamu tadi datang ke sekolah. Tapi bisa aja dia tahu dari Alda. Apalagi kaget sampai datang ke toko juga." Dari situ Gama semakin curiga dan penasaran nih sama si orang botak ini. Langkah apa nih yang mesti dia selanjutnya ambil sebelum pergi ke desa Sakalananggor tempat Alda tinggal. Singkat cerita, gak lama kemudian mereka sampai nih di rumahnya Umi Esi. Pas mereka lagi parkir, udah kelihatan tuh Mang Idim, Ki Dudui, sama Budi lagi pada duduk di depan rumah. Habis parkirin mobil, Gama sama Dewi langsung samperin mereka semua tuh. Mereka salamin tuh mereka sambil ngebawa makanan buat Umi Esi ke dalam rumah. Nah, baru Gama mau masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba Mang Idim nyeletuk, Ki, gak apa-apa. Gak apa-apa, Dim. Suruh Budi balik nanti sore aja ya. Mang Idim langsung pamit di situ dan dia ngejelasin kalau lagi ada urusan sama kerjaan yang sekarang dipegang sama Indra tuh. Gak lama Umi Esi keluar nih dan bilang ke Gama sama yang lainnya yang ada di depan rumah itu, Gam, ayo makan dulu sama Abah sama Dewi juga. Ajak juga kakek kamu. Duluan aja, Umi. Nanti Gama sama kakek bareng sama Nandang dan Sidik. Gama paham banget di situ kalau bakal ada hal yang penting yang bakal kakeknya sampein siang itu. Udah tuh kan, yang lainnya pada masuk ke dalam, tinggal Gama sama Ki Dudui doang nih di depan rumah. Ki Dudui ambil rokok tuh kan, beliau bakar, isep, terus beliau bilang, Asap itu tak bisa tahan ngelawan angin. Lihat ini, Gam. Kalau asap itu takdir dan angin yang ciptain itu Tuhan, Ki. Lalu, kemana selanjutnya Gama melangkah supaya masalah ini selesai? Kakek pasti udah denger cerita dari si Budi soal tadi di sekolah. Ini, pegang, simpan. Mustika Sahaya. Ada yang sudah menggali mustika besar dari pecahan batu merah ini di Talaga Cindek dan melakukan ritual di Rawatilas dan di Leweng Awi Kolot. Dulu, Kilang Samana sudah ngubur dalam-dalam puluhan tahun ke belakang. Tapi sekarang, sampai-sampai selendang hitam yang digunakan buat ngebungkus batu mustika itu sudah dipakai sebagai cenderamata pernikahan jiwa dengan makhluk paling kuat di sana. Pastikan itu bukan keluarga Alda. Kamu datang ke sana, bawa gelang Gengge sebagai bukti kalau kamu adalah keturunan Ki Langsamana.
Walau hal buruk harus terjadi sebelum mara bahaya, Kek. Sebelum perlahan mengenai keturunan Ki Langsamana. Dendamnya waktu itu, semua penunggu Talaga Mahit dan Rawatilas, dan juga Lowong Awi Kolot, walaupun zamannya sudah beda, tapi akad jiwa pada mereka tetap berbahaya. Sekalian selamatkan jika Alda mau. Jika tidak, tak ada pilihan. Bahkan Ki Dudui sama Mang Idim udah mastiin kalau sosok semalam yang di rumahnya Dewi itu adalah sosok yang berasal dari desa Sakalananggor. Ki Dudui juga ikhtiar nih buat nyari informasi tentang si Darman. Ingat Darman kan? Si Darman yang hilang itu. Ki Dudui juga cerita kalau rawa dan telaga itu makin banyak orang yang datang. Karena katanya gampang nyari ikan di sana. Dan itu nggak biasa. Ki Dudui udah punya prasangka buruk. Jangan-jangan itu cuma buat umpan doang. Umpan tumbal. Sebelum banyak nyawa yang ditumbalkan, Gam, bukan sekedar kekayaan semata, tapi kekebalan ilmu pada pemiliknya itu. Kapan bisa ke sana? Apa Dewi perlu ikut, Ki? Harus. Makanya, bawa gelang gengge kucing hitam itu. Gama ngerasa makin kesini dia ini ngerasa makin kayak dibawa keadaan. Dan semakin ada kaitannya sama Ki Langsamana pada zamannya masih hidup dulu. Apalagi Sahaya Galian Mustika dan selendang hitam itu yang Ki Dudui omongin. Itu ngebuat kepalanya Gama jadi berat, pusing dia. Mengingat Gama ini adalah keturunannya Ki Langsamana. Gak lama, abahnya Gama keluar nih, si Bahwicak. Beliau ngeliat Gama dan sambil bilang tuh ke Umi Esi buat ambilin obat-obatan. Soalnya Gama ini kelihatan kayak orang yang sakit kepala banget. Gama langsung cium dengan tangannya si Babah sambil nahan sakit kepala. Ki Dudui terus bilang ke Gama buat makan duluan. Mungkin sakit kepalanya itu gara-gara dia belum makan dari tadi. Udah tuh kan, Gama masuk ke dalam dan sekarang dia udah satu meja nih sama Umi Esi, Dewi, Nandang, dan Sidik. Gama makan tuh, dia diem aja tuh sambil dengerin Dewi, Umi Esi, Nandang, sama Sidik ngobrol-ngobrol. Apalagi Nandang sama Sidik. Mereka berdua ini kangen banget sama Dewi. Mereka bercanda-bercanda tuh segala macam. Apalagi sekarang Dewi yang ngatur kebutuhan sekolahnya adik-adiknya Gama. Nah, sakit kepala belum kelar nih. Sekarang giliran badan dia yang panas. Ditambah dia tiba-tiba keinget pas tadi salaman sama si laki-laki botak itu. Dan pas lagi kayak gitu, tiba-tiba Umi Esi ngomong. Masa makannya sambil melamun sih, Gam? Umi udah tahu, Wi, soal Alda. Udah, Umi udah tahu. Barusan Dewi cerita pas Abah ke depan. Mau gimana lagi, Gam? Jauh sebelum buyut kamu, Ki Dudui, Umi udah ngerasain duluan. Apalagi kejadian beberapa tahun ke belakang. Selain musibah, juga anugerah kepada keluarga kita. Insya Allah Dewi paham. Lagi, kalau Alda itu datang ke Dewi dan kamu, rasanya gak tega ngebiarin aja. Kata kamu juga, ingat, ikhtiar itu wajib. Sisanya pasrah sama yang kuasa. Gak lama kemudian, tilit, ada suara telepon nih dari HP-nya Dewi. Dan pas dilihat, ternyata itu dari ibunya Dewi, Bu Mulyani. Diangkat lah kan sama Dewi. Anehnya, pas diangkat itu gak ada yang ngomong. Dewi bilang, tumben ibu telepon, pas aku angkat gak ngomong. Pulang kita sekarang. Nggak pakai Mbak Bibu lagi, mereka berdua langsung jalan tuh keluar. Dan waktu itu udah masuk asar. Gama lihat si Budi baru aja datang tuh. Dan udah duduk sama Babah dan Ki Dudui. Gama sama Dewi terus pamitan tuh. Sama Babah, sama Umi Esi, sama Ki Dudui, dan juga sama Budi. Gama juga minta doa nih, biar masalah yang dia mau selesaiin ini berjalan lancar. Nah, pas lagi pamitan gitu, tiba-tiba Ki Dudui bilang, Kakek anter, ayo, kami sore 2 hari lagi pergi ke rumah Alda ke kampung Sakalananggor.
pastikan semuanya ndak ada kaitannya sama Alda. Idim bakalan jaga-jaga di rumah kakek. Simpan baik-baik benda itu. Awas jatuh. Bawa nanti sama gelang gigi itu. Gama sempat ngelirik tuh ke belakangan. Ngelihat ke arah Budi yang cuma ngangguk-ngangguk aja tuh, ngedengerin kata-katanya Ki Dudui. Ngelihat itu Gama jadi semakin yakin kalau Budi pasti gak bakalan tinggal diem sama masalah ini. Singkat cerita, Gama sama Dewi masuk ke dalam mobil dan dimulailah nih perjalanan ke rumah. Di perjalanan itu, Gama nanya ke Dewi. Gimana Ibu Wi? Tadi ibu ke pasar kota sama Teh Anggit. Mungkin cemas tahu dari Mang Ade. Aku sama kamu ketemu Ki Dudui di rumah Umi. Mereka nanya itu aja Gam. Tapi kenapa suka tiba-tiba kamu ini? Wi, biasaan ah. masa sekarang Alda ngirim SMS, jangan berkunjung ke rumahnya. Aneh. Juga ketikan pesannya, kayak bukan suami Alda yang ngetik Gam. Kok bisa ya? Padahal sebelumnya beberapa jam ke belakang gak kirim pesan ke aku loh. Dewi tunjukin lah tuh kan SMS dari si suaminya Alda itu kan. Dan pas Gama lihat, dia juga ngerasa aneh sama tulisan SMS itu. Kayak bukan biasanya. Dan di situ Gama bilang kalau Kamis sore pokoknya mesti berangkat ke kampung Sakalananggur itu. Gama juga ngeliat Dewi usaha nih buat nelponin itu nomornya Alda. Sampai-sampai dia telepon Rina nih, nyuruh Rina buat nelpon si Alda. Dan untungnya si Dewi di situ nggak cerita apa-apa ke Rina. Nah Dewi bilang kalau Rina ini udah coba buat telepon, kirim SMS, tapi tetap nggak ada respon, nggak ada balasan apa-apa. Yang jadi pertanyaan, apakah nomornya Alda ini udah nggak aktif? Ataukah dia ini kondisinya jadi makin parah? Atau ada hal lain lagi? Sambil Dewi ngomong, Gama tetap fokus tuh nyetir mobil kan. Dan dia juga mikir nih, nantinya pas dia datang ke desa itu sama Dewi, pastinya bakal ada tantangan besar. Apalagi Gama datang ke situ sebagai keturunan dari Ki Langsamana. Hari itu hari Selasa, masih ada 2 hari lagi nih buat nyiapin semuanya. Singkat cerita, udah 2 hari nih berlalu. Amalan pemberiannya Ki Dudui yang biasanya Gama baca itu setiap habis sholat, sekarang dia baca di setiap waktu tanpa terkecuali. Dari mulai pas ngajar sampai semua aktivitas yang Gama lakuin, kecuali pas di kamar mandi. Sekarang Gama lagi nungguin Dewi nih ganti baju. Dia buka HP itu sambil nyari-nyari nomor HP-nya Mang Iding. Karena berharap dapat kabar baru nih dari orang yang dia curigain di sekolah itu, si botak itu. Gak lama Dewi selesai nih ganti baju dan Gama bilang, Budi belum juga ngabarin kabar apa-apa lagi. Ayo Gam, udah siap aku. Ibu sama Teh Anggit sengaja gak aku kasih tahu. Takutnya nanti malah khawatir. Duluan sana ke mobil Wi. Aku telepon dulu Mang Idim sebentar. Dewi langsung jalan tuh kan keluar rumah. Dan Gama telepon tuh si Mang Idim. Tut, 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 ceklek. Diangkat. Assalamualaikum Mang. Budi ada. Waalaikumsalam Gama. Udah dari sore 2 hari ke belakang Budi gak balik lagi. Katanya mau ke rumah Ki Dudui, tapi gak bawa motor. Gama mau pergi ke kampung Sakalananggur sore ini juga. Ki Dudui nyuruh malam Jumat sekarang ke sana. Mau silaturahmi sama Alda bareng Dewi. Ya sudah, Amang tunggu Indra pulang dulu ya. Nanti ke rumah Ki Dudui. Hati-hati Gama. Habis nelpon gitu, Gama langsung jalan nih ke arah depan rumah. Anehnya, di depan rumah, Gama ngeliat si Dewi sama Mang Tahrim ini lagi jongkok berdua di depan ban mobil. Ada ember isi air juga di situ. Kelihatan Mang Tahrim lagi siram-siram itu ban mobil pakai air. Dan pas Gama ngedeket, Dewi bilang, Gam, kamu inget-inget deh. Apa tadi nginjek bangke sebelum pulang bareng aku dari toko? Darahnya di bawah mobil. Bau banget. Cepet siram Mang. Tapi Gam, masa iya sih? Mang, dengerin baik-baik. Pastiin gak ada darah lagi selain di halaman rumah ini. Tapi jangan sampai ibu atau Teh Anggit tahu. Kabarin saya.
telepon secepatnya. Jangan lupa. Di situ Mang Tahrim kaget. Ngeliat si Gama yang tiba-tiba ngomong serius banget. Yang Gama takutin itu Darah bakal ngundang sosok-sosok yang asalnya dari kampung itu. Habis itu Gama masuk ke dalam mobil. Dan pas udah di dalam, Dewi bilang, "Kamu itu Gam, kalau khawatir kelihatan banget nakutinnya. Kasian lo Mang Tahrim sampai nunduk gitu barusan. Kenapa sih? Soal darah itu ya?" Bukan. Kamu nanti tunjukin jalannya ya. Biar kita nggak kemaghriban di jalan. Di rumah Alda sampai Isya aja. Habis itu kita pulang lagi. Iya, harusnya aku masih hafal sih Gam. Ada kabar apa dari Mang Idim? Oh, itu Wi. Soal Budi aja. Sekalian pamit. Baik-baik aja kan? Biar semua penasaran kita tuntas. Apalagi nomor ada yang begini, aku sebenarnya makin khawatir Gam. Wi, tujuan kita silaturahmi ya. Nggak lebih. Padahal Gama ini punya tujuan lain, yaitu mastiin apa yang jadi kecemasannya Ki Dudui. Dan sampai detik ini juga jadi kecemasannya si Gama. Soal Talaga Mayit, Rawat Tilas, dan Leweng Awi Kolot. Nah, pas lagi nunggu lampu merah itu, tiba-tiba dari kaca sebelah Dewi itu ada yang ada yang gedor-gedor. Sontak Dewi teriak dong, Gama! Gama kaget dan dia turun tuh dari mobil. Dan gak lama ada pengendara motor nih yang ngeliat dan bilang, "Tahan Pak, tahan, itu orang gila." Orang yang naik motor tadi langsung nyingkirin itu orang gila, ngejauh dari mobilnya Gama. Orang gila itu Gama lihat bajunya sobek-sobek, lusuh lah. Dan kayak lagi ngomong sesuatu, tapi nggak jelas, nggak tahu ngomong apa. Si pengendara motor itu bilang lagi kalau ini orang gila, nggak biasanya kayak gitu. Karena orang gila ini sering ada di situ dan pengendara motor ini sering lihat. Nggak lama dari belakang udah banyak bunyi klason tuh kan, tin, karena lampu udah mulai hijau. Gama langsung masuk lagi tuh ke dalam mobil dan ngelanjutin perjalanan. Di perjalanan Dewi beberapa kali coba terus tuh buat ngehubungin nomornya Alda. Tapi gak ada jawaban sama sekali. Apalagi sekarang perjalanan ke rumahnya Alda itu tinggal setengah perjalanan lagi. Dan sekarang mobil udah keluar nih dari jalan mulus. Ke off-road lah ya bisa dibilang. Di situ Dewi nyerah. Nyerah dia nelponin Alda yang dari tadi gak bisa-bisa. Dan Gama juga bilang dalam hati, kok Mang Tahrim gak nelpon-nelpon dari tadi? Gama terus nanya ke Dewi. Wi, bener kan ini jalan ke rumah Alda? Udah 2 jam kita. Setengah lagi ya? Di depan ada warung. Aku tanya dulu. Sekalian beli air minum ya di sana. Dewi ngomong gitu sambil nunjuk nih ke warung yang dia maksud. Dan pas Dewi keluar dari mobil, Gama langsung telepon tuh Mang Tahrim buat mastiin keadaan rumah. Dia telepon tuh kan. Cuma kok nggak diangkat-angkat. Dari dalam mobil, Gama ngeliat si Dewi di warung itu lagi ngobrol sama satu perempuan tua. Nggak tahu ini perempuan tua, mungkin itu penjaga warung. Tangan perempuan itu nunjuk-nunjuk, kayak ngasih tahu jalan. Singkat cerita, mereka udah di perjalanan lagi nih. Coba buat ngikutin petunjuk dari si perempuan tua itu, si penjaga warung. Dewi pastiin, dan ternyata benar. Sesuai sama apa yang diomongin si penjaga warung itu. Dan sekarang mereka mulai masuk nih ke jalanan beton. Dewi bilang, "Nah, belok Gam. Bener ini. Jauh juga ya sekarang." Banget lah Wi. Ini udah 3 jam kita jalan. 2 hari lalu, kata ibu warung tadi, ada mayat yang baru aja ditemuin. Katanya dari Talaga Cindek Gam. Di bawahnya malah ngelewatin jalan ini. Karena dekat sama kampung Alda. Padahal biasanya bukan jalan ini orang habis pulang mancing pakai. Gama langsung kaget tuh. Apalagi tempatnya itu persis sama yang dibilang Ki Dudui. Gama cuma diem aja di situ kan sambil terus zikir dalam hati. Jalan yang mereka lewatin sekarang udah makin sempit tuh. Cuma bisa muat 1 mobil doang. Dewi bilang, "Sebentar lagi Gam, ini aku inget. Hari udah semakin sore tuh. Mau gak mau, Gama mesti lebih konsen nyetirnya. Karena pencahayaan makin minim." Pas lagi nyetir gitu, dia sempat ngeliat nih ke cermin tengah tuh. Yang arah ke belakang. Ngeliat gini, ternyata di situ udah ada 1 motor yang kayaknya ngikutin. Yang bikin Gama khawatir atau was-was, ini motor
sama persis kayak motor yang dipakai si pala pelontos itu yang di sekolah nemuin Gama. Nah, ngeliat gelagat aneh Gama, si Dewi bilang, "Gam, kenapa sih lihat spion terus?" Kayak motor yang pernah datengin aku ke sekolah, Wi. Tapi yang pakai beda orangnya. "Ah, kamu ini Gam, kadang kalau cemas suka berlebihan. Banyak motor tua begitu yang punya. Udah, bentar lagi sampai nih." Omongan Dewi langsung ngebenerin motor yang di belakang itu. Ternyata motor itu belok ke salah satu jalan sebelum sampai ke rumahnya Alda. Singkat cerita, waktu sekarang udah maghrib. Dan akhirnya mereka berdua sampai di rumahnya Alda. Dewi nunjuk ke satu rumah kan. Itu Gam rumahnya, tapi anehnya kata Dewi, kok rumahnya jadi gede banget. Tapi Dewi yakin betul kalau itu rumahnya Alda, nggak mungkin salah. Jadi rumah itu pakai gerbang besi, tinggi, dikelilingin sama pohon-pohon. Baru pertama kali Gama ngeliat rumah seluas itu ya. Cukup luas lah buat rumah yang ada di kampung, yang jauh dari kota. Nggak lama, ada satu laki-laki, mukanya serem, badannya tegap, nyamperin ke mobil Gama. Dewi bilang di situ, "Tunggu, aku aja yang turun." Dewi terus turun dari mobil dan laki-laki itu kelihatan kayak ngasih isyarat supaya Dewi nungguin dia. Dalam hati Gama bilang nih, "Jangan sampai Alda." Gama mulai gak sabar tuh. Dia ngeliat ke sekeliling. Dia yakin kalau jalan yang diambil sama motor yang tadi di belakang mobilnya dia itu jalan yang ngarah ke Telaga Cindek. Gama terus buka HP lagi nih kan. Dan masih belum ada kabar dari Mang Tahrim. Nah, gak lama kemudian si Dewi masuk nih ke dalam mobil dan bilang kalau bener itu rumahnya. Dan udah ada Kang Ito juga di situ. Cuma yang bikin Dewi gak habis pikir, ini rumah bisa segede ini dalam waktu yang singkat gitu loh. Perubahannya tuh drastis banget dari terakhir Dewi main ke situ. Pelan-pelan gerbang besi mulai dibuka tuh sama laki-laki tadi yang ngomong sama Dewi. Yang ternyata itu laki-laki adalah penjaga rumah. Mobil masuk, Gama senyumin lah itu penjaga rumah kan. Dan itu penjaga cuma gini dong. Masuk, Gama parkirin itu mobil di halaman rumahnya Alda. Yang udah ada 4 mobil mewah di situ. Kelihatan tuh Kang Ito udah berdiri depan rumah. Habis itu, Gama sama Dewi turun dari mobil. Dan mereka berdua jalan tuh pelan-pelan ke arah rumah. Kang Ito langsung sambut mereka. Akhirnya, Pak Gama datang juga. Assalamualaikum. Maaf Bu Dewi dan Pak Gama. Udah 2 hari handphone Alda tiba-tiba hilang. Pasti sulit ya ngehubunginnya. Padahal terakhir kali malam itu di kamar. Aneh aja tiba-tiba bisa hilang. Ngedenger omongan itu, Gama jadi makin curiga. Curiga sama si laki-laki pelontos itu. Apa jangan-jangan si laki-laki pelontos itu masih dari bagian keluarganya Alda? Atau jangan-jangan si laki-laki pelontos ini yang udah make HP-nya Alda? Gak lama kemudian, tiba-tiba keluar lagi nih dari dalam rumah itu. Satu perempuan. Yang mungkin seumuran sama Umi Esih atau Bu Mulyani lah. Bu ibu lah gitu ya. Beliau jalan tuh sambil geleng-geleng kepala ke arah Gama sama Dewi. Dan ternyata, ibu-ibu ini adalah ibunya Alda. Namanya Bu Rohma. Bu Rohma bilang, Dewi, udah lama banget gak main ke rumah ini. Kemarin Alda cerita udah dari rumah kamu. Ayo masuk. "Iya Bu, ini silaturahmi aja. Aldanya mana?" Di sini anehnya. Ya, Bu Rohma gak ngejawab pertanyaannya Dewi. Dia cuma ngerangkul pundaknya Dewi aja tuh kan, ngajak dia buat masuk. Gama ngerasa aneh aja di situ. Dan tiba-tiba Kang Ito ngebisikin sesuatu nih ke Gama. "Alda ada di kamar Pak Gama. Maaf, semenjak pulang dari rumah Pak Gama, dia gak pernah sadarin diri." Astagfirullah. Gimana gak istighfar Gama ngedenger itu kan. Gama terus masuk nih ke dalam rumah itu. Dan pas masuk ke dalam, lagi-lagi Gama kaget. Karena ngeliat ada satu perempuan pakai baju putih, rambutnya berantakan, jalan masuk ke dalam salah satu kamar. Persis itu rambutnya berantakan kayak keadaannya Teh Lasmi lah. Kang Ito bilang kalau itu perempuan namanya Bi Jenab.
orang yang selama ini ngurusin Alda. Salah satu orang kepercayaannya Bu Rohmah lah di rumah itu. Dan penampilannya emang kayak gitu. Dan kamar yang dia masukin itu adalah kamarnya si Alda. Dan sebenarnya semenjak ngelewatin pintu masuk itu, badannya Gama ini berasa panas banget. Apalagi gelang sama batu cincin yang lagi dia kantongin itu tiba-tiba berasa panas. Bu Rohmah terus bilang lagi, Tok, bawain minum sana. Jenab pasti lagi di kamar Alda jam-jam segini. masih sakit ya Bu? Ah, biasa itu Wi. Gimana usaha kamu? Ibu lagi mau ngebangun nih di halaman belakang. Kata Alda, bisnis perlengkapan bangunan ya? Bisa dong dikirim dari kamu. Bu Rohmah ngomong kayak gitu sambil ngeliat nih ke arah Gama. Apalagi sekarang Gama ngerasa badannya tuh makin panas sampai-sampai dia ini mulai ngeluarin keringat. Dewi jawab kan, oh iya Bu, tapi itu mah toko cuma di kecamatan aja. Masih belajar Bu. Gak lama Kang Ito barengan sama Bi Jenab yang baru aja keluar dari kamarnya Alda. Jalan nih ke arah Gama sambil bawa air minum. Dewi sempat kaget di situ ngelihat Bi Jenab. Dan dia pegangin tuh tangannya Gama kenceng banget. Dia sambil bisik-bisik bilang, Gam. Dan Gama di situ bilang, ingat, jangan minum airnya. Gama ingetin si Dewi, karena kalau sampai diminum, takutnya kenapa-kenapa. Apalagi Gama ini masih curiga. Masih belum sepenuhnya percaya sama keluarganya Alda ini. Singkat cerita, sekarang udah masuk waktu maghrib. Gama nanya dong ke Kang Ito, di mana musolanya? Ada musola nggak di sini? Mau maghriban dulu. Yang anehnya, Bu Rohmah malah bilang gini, mending ikut ibu lihat keadaannya Alda dulu yuk. Dan nggak lama setelah itu, kedengaran lagi nih suara dari luar rumah deg 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 datang. Terus bilang, Bu, maaf baru datang. Pas Gama lihat siapa yang ngomong, bener dong. Ternyata itu adalah si laki-laki palak pelontos itu yang Gama lihat di sekolah. Dan ini orang juga kaget pas ngelihat kok ada Gama di situ. Bu Rohmah terus bilang, nanti aja ke belakang dulu sana. Saya masih ada tamu. Nah, laki-laki pelontos ini namanya itu Sobar. Dewi juga jujur aja kaget dia di situ ngelihat laki-laki yang pernah Gama ceritain. Dan sekarang Bu Rohmah ngajak Dewi ini buat pergi ke kamarnya Alda, diikutin sama Bi Jenab. Kang Ito terus bilang di situ kalau di rumah itu gak ada musola dan masjid pun jauh. Dia akhirnya ngajak Gama buat ke belakang aja. Tapi di situ Dewi terus-terusan ngeliatin Gama pakai pandangan yang gimana ya, kayak tolong jangan tinggalin gua gitu loh. Jadi Gama agak ragu nih buat ninggalin Dewi sendirian sama Bu Rohmah dan Bi Jenab. Nah, pas Dewi masuk ke kamarnya Alda itu, kaget dia kan, langsung istighfar si Dewi. Alda, ya Allah. Bu Rohmah terus nyuruh Bi Jenab buat nemenin dulu nih si Dewi karena dia mau ngomong dulu nih empat mata sama si Sobar. Ya udah kan, ibunya si Alda itu langsung pergi ke belakang buat nemuin Sobar tadi. Nah, jadi kondisinya Alda itu, si Alda ini cuma tiduran aja. Mukanya pucet, bau badan udah gak karuan, mungkin gak dimandi-mandiin kali. Dan badannya itu jadi kurus banget. Beda jauh sama yang waktu pertama kali ketemu di toko. Gama ikut masuk ke dalam kamar itu kan. Dia juga ngelihat keadaannya si Alda gitu. Dan dia nanya ke Kang Ito. Jadi kurus, Kang? Setiap malam kayak gitu. Selalu disetubuhi makhluk kayak gitu, Kang. Nggak seperti itu, Ito. Jangan sok tahu kamu. Aku yang tahu, Bi. Bi nggak tahu apa-apa. Di situ Kang Ito marah. Dia langsung keluar dari kamar. Sementara si Gama dan Dewi, mereka berdua terus aja merhatiin keadaan kamar. Di kamar itu Gama nyium bau binatang. Persis kayak bau binatang yang waktu itu dia cium di toko. Anehnya, Dewi sama sekali nggak nyium bau itu. Perkiraan Gama, dia yakin betul kalau ini nih karena tumbal. Dan Gama ngerasa di kamar itu badan dia jadi makin panas. Gama terus ngeluarin batu kecilnya si Ki Dudu itu. Terus dia tempelin batu itu di telapak kakinya Alda. Ces. Pas ditempelin, si Alda ini gerak. Dewi bilang, Gam, itu keringat kamu lap dulu. Tapi Gama cuma ngangguk ya di situ. Dia terus tempelin batu kecil itu di telapak kakinya Alda. Coba buat maksa sosok yang dari tadi Gama lihat di balik badannya Alda
buat nampakin wujudnya. Batu kecil itu nggak Gama lepasin dari telapak kakinya Alda, ditempel terus sampai si Alda ini teriak. Ah, sakit, sakit. Alda teriak kencang banget tapi masih tetap merem tuh. Dewi langsung ngeliat ke arah Gama kan, takut kenapa-napa nih, sampai tiba-tiba dari belakang Kang Ito teriak. Pak Gama, Bu Dewi, keluar sekarang, bahaya. Mereka berdua kaget dong ngedenger kata-katanya Kang Ito ini. Kenapa? Bahaya apa? Tapi Gama gak pedulin tuh Kang Ito. Dia terus tempelin batu kecil itu ke telapak kakinya Alda. Karena Gama bener-bener penasaran sama sosok di balik badannya Alda itu. Cuma Dewi langsung tarik tuh tangannya Gama, padahal yang dilakuin Gama belum selesai. Dan tiba-tiba Bu Rohmah masuk ke dalam kamar, bilang, mau kemana? Kok buru-buru banget jenguk Aldanya? Udah, nginep aja di sini. Bu Rohmah udah berdiri tuh depan pintu. Dan Gama yakin gak mungkin ini perempuan gak dengar teriakannya Alda barusan. Orang kenceng banget kok. Gama langsung ngeliat lagi ke arah Alda, dan situ Alda udah kayak yang sesak nafas. Bagian dadanya tuh kayak detak kenceng banget sampai dadanya ngangkat-ngangkat gini. Dan akhirnya sosok yang dari tadi Gama pengen lihat tuh yang di balik badannya si Alda keluar juga. Dan ternyata itu adalah sosok gede berbulu hitam yang sekarang lagi ngelus-ngelus kepalanya si Alda. Gama jadi yakin di situ kalau ini sosok adalah sosok yang selama ini udah nidurin Alda, yang Kang Ito bilang. Tapi anehnya cuma Gama yang bisa ngeliat itu. Yang lainnya kayak nggak ngeh atau mungkin pura-pura nggak ngeliat. Abis itu tiba-tiba Dewi ngasih HP-nya ke Gama. Pas Gama lihat ternyata di situ ada SMS dari Teh Anggit yang isinya kurang lebih kayak gini. Cepet pulang, Wi. Ibu gak sadarin diri. Barusan ada orang aneh yang bertamu. Dan tiba-tiba ibu muntah dan keluar darah banyak. Ini ada kakeknya Gama dan Mang Idim. Kabar Teh Lasmi di rumah sakit juga makin parah. Barusan dapet telepon dari pihak rumah sakit. Gama baca itu kan serius pesannya si Teh Anggit itu. Dan tiba-tiba si Bu Rohmah ini kayak yang apa ya? Kayak orang yang pura-pura gak tahu apa-apa gitu loh. Dia ngomong ngajakin Dewi buat ayo kita ngobrol lagi yuk ke ruang depan. Biarin aja si Alda, nanti juga normal lagi. Kang Ito langsung jalan tuh ke arah Alda. Dan dari balik jendela kamarnya Alda itu, samar-samar Gama ngeliat nih kan. Dari balik gordennya kan, kok kayak ada bayangan orang berdiri. Cuma anehnya Kang Ito ini gak sadar sama sekali. Pas Gama tegesin, lu mau tahu siapa yang berdiri di belakang jendela itu? Budi. Gama terus begini kan. Coba buat panggil tuh si Budi. Yang jadi pertanyaan, ini Budi kok bisa tahu-tahu di situ? Dia masuk lewat mana? Budi cuma ngangguk di situ dan dia nyuruh pakai isyarat ya. Nyuruh Gama buat cepet-cepet keluar dari kamar itu. Kang Ito sekarang lagi ngebenerin posisi tidurnya Alda tuh. Dan si makhluk hitam gede berbulu itu sekarang lagi ngelus-ngelus kepalanya si Kang Ito. Udah tuh kan? Gak lama kemudian dari ruang depan tiba-tiba Dewi teriak. Gama! Oke teman-teman, itu adalah part 2 dari cerita Akad Jiwo. Nah yang kita mau jawab di part selanjutnya adalah, ini Dewi kenapa? Kenapa dia tiba-tiba teriak di ruang depan itu? Dia diapain sama Bu Rohmah ini? Terus siapa sebenarnya si laki-laki pelontos itu? Si Sobar itu? Apakah dia emang ada hubungan keluarga sama si Alda atau bukan? Terus bisakah Gama keluar dari rumah itu? Kita bakal cari tahu jawabannya di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di part selanjutnya.